Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini guys, walaupun sudah tidak COVID lagi, tetapi sekolah masih mewajibkan memakai HP jika ada ulangan, jika ada ujian. Itu untuk sekolah-sekolah negeri. Untuk sekolah non negeri itu juga masih, ya, untuk menjawab soal itu menggunakan HP, menggunakan gadget, menggunakan gawai. Bahkan di lembaga kursus juga seperti itu. Kenapa hal ini terjadi? Karena tidak ada penegasan dari pemegang kekuasaan, ya. Dalam hal ini menteri, ya, menteri yang berkaitan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentunya, ya. Dan juga Menteri Komunikasi dan Informatika, ya, Kominfo. Jadi, ya, saat ini saya menghimbau kepada Bapak Menteri Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan, serta Ibu Menteri Kominfo agar melarang siswa-siswa untuk menggunakan gadget, ya, dalam mengerjakan tugas. Dalam hal ini juga melarang kepada sekolah. Jadi sekolah-sekolah tidak dibolehkan lagi untuk, ya, menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan gadget, ya, kecuali mata pelajaran yang di bidang IT, ya, di bidang teknologi informasi. Itu anak-anak kan sudah diajarkan dari SD, itu sudah diajarkan, itu pun tidak memakai gadget, tetapi laptop ataupun komputer yang ada di sekolah. Jadi anak-anak tidak diperkenankan untuk membawa gadget, ya, maupun apapun namanya, ya, laptop kah, apakah, iPod kah, itu tidak dibolehkan. Kecuali pelajaran yang berkaitan dengan itu, ya, pelajaran itu tadi, informatika, ya. Itu pun nggak tiap hari kan, seminggu sekali. Tetapi itu tidak menggunakannya di ranah pribadi membawa dari rumah, tetapi sudah disediakan oleh sekolah. Seperti itu. Dampaknya luar biasa, ya. Dampaknya luar biasa. Dampaknya anak-anak itu akhirnya suka scroll-scroll video-video pendek. Karena apa? Di medsos itu banyak video-video pendek, dan video-videonya itu banyak pula video-video yang tidak mendidik, tontonan-tontonan, tayangan-tayangan yang tidak mendidik. Misalnya kaum penyuka sesama jenis itu, ya, sangat vulgar itu dibikin VT, bahkan live, ya. Itu sudah omongannya pun jorok-jorok, terus porno aksi, ya. Itu nggak ada di banned sama pihak medsos, ya. Itu tidak ada pembanetan. Justru orang-orang yang mengungkapkan kebenaran, ya, dia mengecam, ya, hubungan sesama jenis itu justru di banned. Itu saya rasakan sendiri, saya pernah di banned gara-gara saya membahas itu. Tetapi tontonan-tontonan vulgar, omongan-omongan kasar, kotor, nggak hanya kasar, kotor, yang tidak mencerminkan nilai-nilai moral, itu lenggang kangkung dibolehkan. Tanda tanya besar, ada apa ini? Ya. Tujuannya apa? Jelas tujuannya adalah merusak mental generasi muda. Kalau orang-orang yang itu bisa, ya, bisa untuk membatasi diri, ya, dengan menggunakan gadget dan melihat tontonan-tontonan pun dia paham. Sementara kalau anak-anak nggak paham, apapun masuk. Seperti itu, guys. Jadi kalian setuju nggak jika, ya, medsos itu dibatasi, tontonannya itu difilter? Setuju nggak? Tolong jawab di kolom komen ya, guys, ya. Oke. Jadi kita harus memikirkan matang-matang bagaimana, ya, sebaiknya
kita harus bersikap terhadap pemakaian gadget ini. Walaupun di rumah dilarang, tetapi kalau di sekolah diperbolehkan, tetap anak-anak akan meminta untuk memakai HP. Itu sudah pasti. Tetapi kalau di sekolah dilarang, di sekolah sudah tidak ada lagi menjawab pertanyaan, menjawab ujian itu menggunakan HP. Insya Allah di rumah jika dia dilarang, ya, dia tidak akan meminta HP tersebut. Ya, itu. Oke, itu seputar gadget ya. Sekarang mengenai isi dari medsos sendiri. Medsos ini kan isinya macam-macam guys ya. Mulai dari hal yang bermanfaat ya sampai hal-hal yang tidak bermanfaat tuh ada semua di medsos. Dan itu pun tidak dibatasi. Ya. Tidak difilter, terserah aja. Semakin banyak penontonnya, ya, pemilik ataupun perusahaan, ya, vendor-vendor, ya, vendornya yang ada di medsos tuh, ya, misalnya teh, ya, terutama teh itu, dan yang lain-lain, tidak ada masalah. Yang penting penontonnya banyak. Kenapa? Dia akan membawa hasil. Ya, dengan banyak penonton tuh ya akan membawa hasil lah bagi pemilik perusahaan yang membawai medsos tersebut gitu. Tetapi kalau dibatasi oleh pemerintah, ya mereka akan nurut karena pemerintah adalah pemegang kekuasaan. Ya, dia akan nurut gitu. Kalau kita koar-koar, siapa lo, kan gitu. Begitu guys. Oke, lanjut. Coba kalian lihat di TT sendiri itu apa kira-kira tontonan yang rame? Pasti tontonan yang apa? Unfaedah, seperti itu guys. Tontonan-tontonan yang bersifatnya melarang, bersifatnya untuk kebaikan-kebaikan, sepi, pasti itu. Ya karena memang seperti itu. Manusia ini cenderung kan untuk menyimpang kan. Tapi ketika ada aturan-aturan yang jelas, yang pertama memang harus dipaksa untuk menuju jalan yang benar, aturan yang sesuai, seperti itu. Manusia itu perlu dipaksa memang untuk ke arah baik. Paksanya itu ya memang itu ada semacam bukan kita melanggar HAM, justru mengarahkan agar masyarakat ini berbuat baik, kan gitu. Setiap ada orang komen terhadap tayangan-tayangan yang tidak mendidik, pasti ada pembelaannya. Buzzer-buzzernya itu ada. Yang dibilang jangan ngurusi lah, yang inilah. Namanya kontrol sosial itu penting. Kalau ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum, melanggar kesusilaan, ya mau nggak mau ya harus diarahkan untuk menjadi yang baik, kan gitu. Bukan berarti ikut campur. Karena kalau tidak ada kontrol sosial dari masyarakat ya akan amburadul. Kan banyak negara-negara maju itu bagaimana ya kehidupannya. Karena di sana cuek, nafsi-nafsi. Sementara kita sebagai umat Islam ya wajib untuk saling mengingatkan. Ya wajib untuk saling mengingatkan. Ya mengingatkannya dengan cara yang ma'ruf tentunya. Oke guys, ini sudah menunjukkan asar. Oke, aku akhiri dulu ya. Silakan.